Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud, masih di seputaran anxiety disorders, psikosomatis, dan dispepsia. Sebelumnya, seperti biasa, saya doakan semoga teman-teman yang masih kencang anxiety-nya semoga lebih cepat diberikan ketenangan, kenyamanan, dan diberikan kesehatan, juga diberikan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin membahas tentang kebahagiaan atau apa yang harus dilakukan agar kita tidak mudah sakit. Nah, kalau tidak sakit itu kan pasti bahagia ya. Kalau sakit itu kan nggak ada bahagianya. Jadi menurut saya ya, hal terpenting agar kita tidak mudah sakit adalah yang pertama adalah minum air putih, cukupi kebutuhan air putih. Apakah makan tidak penting? Penting juga, makanan penting. Tapi kan tidak sepenting minuman, karena tubuh kita ini 75% itu terdiri dari cairan. Jadi kebutuhan kita terhadap cairan itu jauh lebih banyak daripada makanan. Kita tidak makan sampai 7 hari, selama kita minum saja kita masih bisa hidup. Manusia itu bisa hidup meskipun tidak makan, hanya minum saja itu manusia bisa hidup. Tapi ya tentunya tetap makan ya, tetap makan. Artinya sebegitu pentingnya cairan itu terhadap tubuh kita. Karena tubuh kita terdiri dari 75% tubuh kita ini terdiri dari cairan. Penting sekali itu minuman. Jadi teman-teman itu jangan sampai kekurangan minuman. Kalau kekurangan makanan nggak ada masalah. Sampai makan sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau minuman jangan sampai kekurangan. Nomor 2, kalau sampean kepingin sehat, yang jarang sakit itu adalah bergerak. Jadi orang-orang yang gampang sakit, yang bahasa Jawanya itu metel, yang lemah, gampang terkena penyakit apapun itu, mau mental ataupun fisik, semuanya itu adalah orang-orang yang jarang bergerak. Ketika orang itu bergerak, saya sudah cek ke orang-orang tua-tua atau ke saudara-saudara saya atau orang sekeliling terdekat saya yang usianya panjang, bisa sampai 86, yang bisa sampai 90. Rata-rata beliau itu bergerak. Mereka punya kebiasaan jalan kaki dari muda sampai tua pun beliau tetap jalan kaki. Cuman dulu durasinya sangat lama, begitu sudah tua durasinya semakin sedikit dan beliau punya gerak yang sangat banyak. Jangankan orang sekeliling kita melihat orang-orang di pasar aja, kita lihat orang-orang di pasar, mereka itu sampai usia 60-an itu masih produktif, masih jualan, ada yang masih ngangkat barang-barang di atas kepala, masih naik motor berangkat jam 3 pagi, jam 2 pagi untuk ke pasar. Itu tidak ada anak muda, itu jarang sekali terlihat anak muda. Anak mudanya di pasar itu paling munculnya ya sekitar jam 7, jam 6, setengah 6 itu mungkin baru muncul. Tapi kalau yang malam itu biasanya itu yang tua-tua itu sudah aktif semua, yang jualan-jualan di pinggir-pinggir itu, ibu-ibu yang jualan bumbu-bumbu, cabai segala macam itu rata-rata orang-orang yang sudah tua. Dia terlatih dari muda untuk bergerak dan dia tidak bisa tidak bergerak. Contoh lagi, neneknya istri saya, artinya dia generasi 4 dong. Nenek, setelah itu mertua saya, setelah itu istri saya, setelah itu anak saya. Artinya beliau sudah punya cicit. Kelahirannya itu di Merdeka 45 kalau nggak salah. Beliau sudah punya cicit, dari saya aja 4. Dan beliau kalau ke rumah saya melihat latar ini kotor, pasti dia sapu. Dengan usia kemerdekaan berapa? Indonesia merdeka berapa tahun? Yaitu usianya. Tetap bergerak. Jadi dari muda membiasakan diri bergerak, itu yang membuat mereka panjang umur. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada otot yang melemah di masa tuanya, tidak ada saraf-saraf yang kejepit karena selalu bergerak, tidak ada peredaran darah yang tidak lancar. Semuanya lancar, semuanya jalan normal seperti fungsinya, akhirnya jauh dari sakit. Terus yang ketiga, tidak kalah penting adalah berinteraksi, ngomong dengan orang. Jadi orang-orang yang gampang sakit itu orang-orang yang introvert, orang-orang yang depresi itu orang-orang yang introvert, yang nggak mau ngomong tentang apa yang terjadi di dirinya atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Keseringan yang terjadi seperti itu.
Makanya orang itu sampai ada peluang bisnis psikolog ya, sampean hanya butuh ngobrol saja dengan orang yang ahli di bidangnya tentang psikis, ya nggak murah, mahal sekali, hanya butuh teman ngobrol. Padahal kalau sampean lihat sekeliling sampean, di kanan sampean, kiri sampean itu ada rumah tetangga, di dalam rumah sampean itu ada istri, ada anak, atau kalau masih belum berkeluarga, ada saudara, ada orang tua. Mereka kan bisa diajak ngobrol. Nah, pentingnya ngobrol itu bisa meringankan beban. Obrolin semuanya. Jika sudah tidak kuat untuk menampung sendiri, sampaikan kepada orang lain. Bukan berarti kita itu lemah. Kita ini hanya sharing. Kita berbagi. Nanti ketika kita berbagi, ketika mereka ada permasalahan, mereka juga akan berbagi kepada kita. Timbal balik, saling meringankan. Karena apa yang kita sampaikan ketika kita berkeluh kesah itu bisa membuat kelegaan di hati kita. Jadi kita lebih tenang, jadi kita lebih santai. Ataupun sampean lihat itu MC atau pembawa berita itu terlihat seger banget, terlihat seneng banget ya, banyak ngomong kan ya. MC di sampean lihat, pokoknya MC itu kan enak banget itu dia ngomong sampai nggak ada berhentinya ngomong. Atau penyanyi itu dia sering apalagi bernyanyi sambil bergerak. Mereka itu sehat semua. Jika jobnya semakin banyak, mereka juga akan semakin sehat. Sampean bergeraknya ada, ngomongnya ada, kebutuhan air putihnya ada. 3 hal itu sampean cukupi. Wow, istimewa. Sampean akan jarang sekali sakit jika sampean mau ngobrol. Saya sering mengatakan di video-video saya itu, saya sekarang orangnya bukan yang introvert seperti dulu. Kalau saya ada di rumah sakit atau di kondangan atau di acara-acara apapun itu, acara anak saya, begitu ada di dekat kanan kiri saya, itu saya mesti ngejak ngobrol, saya ajak salaman, terus ngobrol, Bapak dari mana? Aslinya mana? Ini kerjanya Bapak? Pak, segala macam. Di samping kita bisa berinteraksi dengan sekeliling, kita juga mendapatkan pengetahuan. Jika mereka mempunyai pekerjaan atau sesuatu yang kita belum tahu, akhirnya kita jadi tahu tentang sesuatu kepositifan. Jadi kita bisa menampung, oh, orang ini melakukan hal ini bisa jadi ini, orang ini bisa melakukan hal ini bisa jadi ini. Jadi bisa begitu. Jadi sampean itu ada yang masuk, harus ada yang keluar. Ketika sampean baca, sampean mendengar video YouTube seperti ini, dan itu harus sampean keluarkan. Ketika sampean mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan sesuatu yang harus sampean masukkan, direkam di dalam otak, itu harus ada yang dikeluarkan. Jadi ada keseimbangan di dalam diri sampean. Ada yang masuk, ada yang keluar. Sebenarnya kita makan, ada yang masuk, ada yang keluar dari belakang. Ada yang masuk, kita minum, ada yang keluar juga. Nah, itulah hidup yang seimbang. Itu yang membuat diri kita jadi lebih sehat. Jadi teman-teman, saya himbau untuk yang masih sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, masih belum bisa menemukan kenyamanan yang nyaman banget, sampean lakukan 3 hal tersebut. Jangan kurang minum, sampean harus bergerak, dan sampean harus banyak omong. Artinya sampean berinteraksi dengan orang. Bolehlah menyanyi juga bagus, ngobrol-ngobrol dengan orang sekeliling juga bagus. Jadi itulah 3 hal yang bisa bikin kita sehat. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.